Ya Rasulullah, beritahu aku tentang albirru. Ya, albirru itu kebajikan. Ya, albirru itu segala sesuatu yang mencangkup kebaikan. Ya, jadi kebaikan ada banyak. Alhamdulillah, kita masih membahas daripada pembahasan tentang taklimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau metode taklim yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah kita akan membaca daripada kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala wa qad yakunu ta'limur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil muslimin an tariqi su'al yatawajjahu bihi ahaduhum ilayhi fayujibuhu. وذلك كما في حديث البر والإثم عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعلى نفس هذا المنهج كانت النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبهن. Salah satu metode Nabi Muhammad SAW adalah beliau membiarkan siapapun untuk bertanya kepada beliau. Ya. Jadi ketika seseorang itu bertanya, maka beliau SAW langsung menjawabnya. Dan juga itu terjadi ketika di hadis tentang al-birri wal ith. Ya Rasulullah, Nawas itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, beritahu aku tentang albirru. Ya, albirru itu kebajikan. Ya, albirru itu segala sesuatu yang mencangkup kebaikan. Ya, jadi kebaikan ada banyak, tapi ya, seluruh kebaikan itu tercangkup dalam kata albirru. Ya, makanya birrul walidain. Ya, jadi bukan husnul walidain, tidak ada. Tapi katakan birrul walidain. Ya, mencangkup seluruh kebaikan. Kita kerahkan untuk orang tua kita, kita kerahkan untuk ibu kita, ya, kita kerahkan untuk ayah kita. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan al-birru husnul khuluq. Ya, beliau mengatakan segala kebaikan itu tercangkup di dalam husnul khuluq, tercangkup di dalam akhlak yang baik. Ya, sebagian menjelaskan tentang akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Imannya orang mukmin yang paling baik adalah orang yang paling berakhlak. Dikatakan sempurnanya iman ketika orang itu bisa berakhlak kepada setiap daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berakhlak kepada kaum mukminin, berakhlak kepada muslimin, berakhlak kepada orang ghairul muslimin selain pada kaum muslimin, berakhlak kepada yang tua, yang muda, yang kecil, semuanya mendapatkan akhlak daripada orang yang imannya sempurna ini. Kenapa? Karena mereka melihat setiap daripada makhluk itu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia melihat hubungan dia dengan Allah bukan hubungan dia kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika imannya semakin kuat, maka dia menyikapi orang lain, menyikapi yang ada di dunia ini, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala sesuatu mendapatkan daripada akhlaknya. Sehingga dikatakan di sini albir, ya, segala yang mencakup segala kebaikan itu semuanya ada di akhlak. Ya, dan sesungguhnya seseorang bisa mencapai derajatnya orang yang banyak puasa, orang yang banyak bangun malam dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Kemudian ithim, dosa ya Rasulullah. Apa itu dosa? Kabarkan kepada kami. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, apa yang membuat atau sesuatu yang membuat ragu di dalam dadamu dan kamu tidak suka ada seorang pun yang melihatnya daripada manusia, maka itu termasuk dosa. Ragu di dalam hati, ya, ragu dalam hati,
Ya, jadi ini istilahnya kadang bukan dosa, tapi kita tidak pantas untuk melakukannya. Kita tidak suka orang lain untuk melihat kita melakukan itu, maka itu sudah termasuk kategori ithm, ya, kategori dosa. Ya. Ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga para perempuan itu langsung tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tanya perihal haid, mereka tanya perihal suami. Ya. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang wanita, bagaimana suamimu? Ya. Dijawab sama wanita tadi, ya, dalam keadaan baik. Maka Rasulullah SAW berpesan, sesungguhnya suamimu itu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Ya, itu dikasih pesan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini caranya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan perempuan sama seperti Nabi memperhatikan laki-laki. Bahkan diperhatikan khusus. Perempuan ini diperhatikan supaya apa? Supaya berjalan sesuai dengan apa yang dijalurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para salihin, para aulia salihin, mereka itu juga memperhatikan khusus wanita. Karena ketika seseorang mau merusak generasi, maka pertama kali yang dirusak adalah wanitanya. Kalau sudah wanita itu rusak, wanita ini akan menjadi ibunya juga bakal rusak, akan mendidik seorang anak, anaknya pun juga rusak. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau juga sangat menjaga tarbiyah nisa, sangat menjaga yang namanya mendidik wanita. Ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW juga ingin memberitahu kepada mereka ilmu-ilmu Islam. Waqad yakunu ta'limun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin an tariqin su'al yatrahu huwa fayujib anhu la liyatluba min ahadin ijabatahu wa innama yushawwiqu as-sami'a wa yahdhur fi qalbihi wa dhihnihi at-tatallu ila hadzal amr alladhi sayulqi wa yahdamu bihi aidan ihtimaman. Salah satu metode Nabi Muhammad SAW adalah beliau juga terkadang bertanya suatu masalah bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi supaya orang yang ditanya itu kemudian ingin tahu apa jawabannya. Jadi Nabi Muhammad SAW kadang ngasih tahu suatu permasalahan supaya orang itu kemudian mulai mikir, kemudian juga mulai tertarik untuk mengetahui jawabannya. Baru setelah mereka itu siap, hati mereka sudah kepingin tahu daripada jawabannya, baru Nabi Muhammad SAW yang ngasih jawaban. Jadi Nabi bertanya bukan untuk meminta jawaban daripada para sahabat, tapi ingin memberitahu dalam keadaan sahabat pun juga sudah kepingin tahu apa jawabannya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Ya, Nabi Muhammad SAW lagi santai gitu tanya kepada para sahabatnya, ya, maukah kalian aku beritahu tentang ra'sil amr, ya, inti daripada segala perkara, ya, intinya daripada segala perkara. Begitu juga tiangnya dan juga puncaknya. Ya. Jadi Nabi tidak ngasih tahu. Ini intinya perkara adalah ini, tidak ngasih tahu gitu. Tapi beliau ngasih pertanyaan, maukah aku kalian beritahu tentang intinya perkara, tiangnya perkara, dan puncaknya suatu perkara. Ya, artinya poinnya di dunia ini apa? Ya. Tiangnya di dunia ini apa? Dan puncaknya itu apa? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau aku? Ya, aku mau engkau beritahu ya Rasulullah. Mereka sudah apa? Mereka sudah siap untuk menerima jawaban daripada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW baru ngasih jawaban. Ra'sul amr Islam. Inti daripada segala sesuatu itu adalah Islam, yaitu kalimat
la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka dia sudah mendapatkan intinya. Artinya dia bakal selamat selama dia memegang kalimat la ilaha illallah sampai meninggal, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa umudihi, dan tiangnya apa? As-shalah, tiangnya adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meninggalkan tiang agama. Lama-lama nanti agamanya bakal ambruk, ya, sampai Nabi mengatakan as-shalah bi manzilatir ra's minal jasad. Salat itu sama seperti kedudukan kepala di jasad. Tanpa tangan, mungkin tanpa kaki, mungkin tanpa mata, mungkin tanpa telinga, tapi tidak ada yang namanya jasad tanpa kepala. Itu mustahil. Sehingga Islam tanpa sholat itu juga mustahil. Takutnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah kalau seandainya meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat bertahun-tahun, ya, sampai ada orang yang meninggalkan sholat beberapa tahun, tidak pernah sholat sama sekali, maka ditakutkan dia nanti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Terlebih lagi kalau seandainya dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia sudah termasuk orang yang kufur, waliyadzubillah. Kemudian beliau mengatakan wadzurwatu sinami al-jihad, dan puncaknya itu adalah jihad, ya, jihad melawan kufar, yang membantah, yang menentang, ya, seperti di Israel sekarang, ya, maka itu jihad untuk memuliakan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Juga jihad yang paling berat adalah jihad untuk melawan nafsu kita, ya. Jadi setelah masuk Islam, sholat, setelah sholat apa? Jihad melawan nafsu kita sendiri, ya. Ketika Rasulullah SAW habis pulang daripada perang Badar, beliau mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar, ya. A'da, ya, musuhnya musuh yang paling musuh kepada kita adalah nafsu kallati baina jambaik, nafsu yang ada di hadapanmu sendiri. Itu yang paling berat, sehingga harus yang namanya mujahadah, harus yang namanya melawan nafsu. Setelah berhasil melawan nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan ilmu kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang sungguh-sungguh untuk menggapai daripada jalan kami, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan hidayah untuk mereka sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya untuk menggapai hidayah itu jihad. Makanya kita baca kitab Bidayatul Hidayah, semuanya berkaitan dengan apa? Jihad melawan nafsu kita. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia, ya. Kalau mau tidur dengan adabnya, kalau seandainya tidak bisa menuntut ilmu maka ibadah, kalau seandainya tidak bisa ibadah maka jangan maksiat, ya. Kalau seandainya kumpul sama orang bakal maksiat maka sendiri, kalau seandainya sendiri juga bakal maksiat maka tidurlah, ya. Itu semuanya apa? Mujahadah. Baru setelah itu dengan adabnya, dengan akhlaknya kita menjalankan, baru kita mendapatkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ngasih tahu poinnya segala urusan itu adalah Islam. Tiangnya adalah salat, ya. Puncaknya adalah jihad. Nabi tidak langsung ngasih tahu seperti itu, tapi caranya Nabi adalah Nabi bertanya terlebih dahulu, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tanya terlebih dahulu, bukan untuk mendapat jawaban, tapi supaya yang mau dikasih tahu sama Nabi itu siap untuk menerima
ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nara anna hadhihi tariqah fi at-ta'lim a'ni tariqat ilqa'i as-su'al hiya allati iktabasaha rijalut tarbiyah. Ya. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau menjelaskan bahwasanya cara ini diambil oleh para pendidik. Cara apa? Cara melontarkan soal, bertanya terlebih dahulu, itu caranya itu diambil sama orang-orang ahli tarbiyah. Fayurakil wahid minhum al-mas'alah ilmiah ala tariqati su'al thumma yatawalla wal ijabah anhu. Terkadang orang pendidik itu dia ngasih satu permasalahan di dalam satu masalah, dalam satu pembahasan, ya. Nanti kemudian beliau sendiri yang menjawabnya, beliau sendiri yang menjelaskannya. Kama annahu sallallahu alaihi aidan yulkil mas'alah la liyujib anha wa innama liyakhtabir biha ilmas ashabi wa dhakai. Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ngasih pertanyaan kepada para sahabat bukan untuk bukan untuk Nabi itu pengen jawab, enggak, tapi kepingin ngetes para sahabatnya, pengen ngasih tahu, pengen tahu bagaimana kadar ilmunya para sahabat, ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW terkadang bertanya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, inna minasyajar syajaratun la yaskutu waraqaha wa inna mathalul mu'min fahadithuni ma hiya. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya ada sebuah pohon ini tidak jatuh daunnya, ya. Dan itu perumpamaan seorang mukmin, ya. Fahadithuni, coba tunjukkan kepada aku apa pohon tersebut yang sama seperti orang mukmin. Maka orang-orang itu mengira pohon bawadi, ada salah satu pohon. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, di dalam diriku itu saya pengen menjawab pohon kurma, akan tapi aku malu, ya, karena Abdullah bin Umar ketika itu masih kecil. Tsumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah. Setelah mereka tidak dapat, ya, setelah mereka tidak tahu apa itu jawabannya, ya, kayaknya istilahnya itu tebak-tebakan, ya, setelah tidak tahu, ya Rasulullah kasih tahu aku apa itu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan hiyan nakhlah, ya, itu adalah pohon kurma, ya. Pohon kurma itu semuanya bisa dipakai, semuanya bisa diambil manfaatnya seperti orang mukmin. Wa kana yakhsha idza istamarra fi at-tawjih wa at-ta'lim an yatasarrab al-malalu ila ashabi aw ya'khudh at-ta'ab tariqahu ilayhim. Fakana yu'tihim fursat ar-raha wal istijmam wa at-tashwiq li tatamakkana ma'lumatihim fiha fi at-tathbit wa at-tadhkir. Wa li hadha at-tariqa ar-rashidah tadinu مؤسسات التربية اليوم التي استدامت نظامها الناجح من هذا المنهج النبوي الكريم الحكيم. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam metode mengajarnya, beliau juga terkadang beliau itu menghindari bosan, ya, jadi takut para sahabatnya itu bosan, maka Nabi Muhammad SAW menyela-nyela taklim, ya, sehingga taklimnya itu tidak terus menerus, tapi ada waktunya. Kadang Nabi Muhammad SAW membiarkan beberapa hari, atau beberapa masa tidak taklim supaya mereka itu semakin siap untuk menerima taklim dan maklumat ilmu yang mereka dapat semakin kuat di hati mereka. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyami karahatas samah alaina. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan dulu Nabi Muhammad SAW beliau memberikan jeda kepada kita saat beliau itu khutbah, ya. Kenapa? Karena beliau tidak suka
kalau seandainya para sahabatnya itu nanti bosan. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW itu ngasih jeda waktu. Jadi ada liburnya. Ya, sampai sekarang kan dipakai. Ada waktu untuk libur taklim. Tapi jangan libur terus. Ada sebagian orang, subhanallah, kita ketemu seorang tanya tentang suatu masalah, kemudian dijawab, setelah dijawab kalau bisa datang ke majelis taklim sehingga bisa mendapatkan ilmu lebih, bisa tanya langsung. Maka dia menjawab, saya tidak pernah datang majelis taklim, saya hanya via online saja. Ya, ini sayang sekali. Sedangkan di kotanya dibentangkan berbagai majelis ilmu, sak macamnya ada. Mau majelis yang rame, mau majelis yang sepi, mau majelis yang bahas yang terbangan tanpa terbangan, yang majelisnya macam-macam, kumpulannya macam-macam, semuanya ada di kota tersebut. Akan tapi tidak pernah datang, maka disayangkan. Meskipun bisa mengambil ilmu daripada online, akan tapi tidak bisa mendapatkan keberkahan seperti ketika talaqi, ketika duduk langsung. Ya, ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun hadir. Ya, tapi kalau seandainya seorang itu ngajinya online, ya mendapatkan sedikit bagian daripada keberkahan, akan tapi tidak mendapatkan keberkahan full. Sehingga ada waktu untuk libur, ada waktu untuk taklim. Kalau waktunya taklim ya taklim, waktunya libur ya libur. Kalau misalkan taklim di waktu libur, maka bakal libur di waktu taklim. Ya, sebagai Imam Habib Umar mengatakan, barang siapa yang tidur di waktu bangun, maka dia akan bangun di waktu tidur. Kalau dia tidur di waktu orang-orang bangun, maka dia akan bangun di waktu orang-orang tidur. Kalau dia tidur di waktu yang kalau dia bangun di waktu orang-orang tidur, maka dia akan tidur di waktu orang-orang bangun. Jadi harus ada urutannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang taklim karena Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan hikmah, diberikan ilmu laduni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menjaga salat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melawan nafsu kita, sehingga nafsu kita berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW di dalam manhajnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khatimah, ya Allah biha ya Allah biha bi khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.